Muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Mencari arti kata sulit dan istilah dalam teks. Kata sulit dalam suatu teks adalah kata yang belum kamu ketahui artinya. Dalam suatu teks, kata sulit juga dapat berupa istilah. Istilah adalah kata atau gabungan kata yang menjelaskan konsep atau keadaan dalam bidang tertentu. Istilah sering juga disebut sebagai kata atau ungkapan khusus. Untuk mengetahui arti dari suatu istilah, kamu dapat mencarinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Saat mencari arti suatu istilah dalam kamus, kamu harus mencari istilah tersebut dalam bentuk kata dasarnya terlebih dahulu. Ayo perhatikan contoh berikut. Kata kesatuan. Kata kesatuan terdiri atas imbuhan ke dan an serta kata dasar satu. Jadi, saat mencari arti kata kesatuan di Kamus Besar Bahasa Indonesia, carilah menggunakan kata satu. Setelah menemukan kata satu, kemudian kamu lalu mencari kata kesatuan. Sehingga kamu akan menemukan arti kata kesatuan. Menemukan informasi dalam teks. Dalam menemukan informasi yang terdapat pada teks, terlebih dahulu kamu perlu membaca dan memahami isi teks dengan baik. Semua informasi penting tersebut dapat kamu temukan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Salah satu cara membaca yang baik adalah dengan membaca dalam hati atau tidak bersuara. Dengan membaca dalam hati, kita dapat mencermati hal-hal penting yang terdapat pada teks dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Menuliskan gagasan pokok sebuah paragraf. Gagasan pokok adalah inti dari pembahasan pada sebuah paragraf. Dengan memahami gagasan pokok sebuah paragraf, kamu dapat memahami isi dari paragraf tersebut. Gagasan pokok terletak pada kalimat utama. Biasanya, kalimat utama sebuah paragraf terletak pada awal atau akhir sebuah paragraf. Muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Menjelaskan gaya magnet dan gaya gravitasi. Pertama, gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya tarik atau gaya tolak yang ditimbulkan oleh sebuah magnet terhadap suatu benda. Benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet disebut benda ferromagnetik. Benda tersebut misalnya besi, baja, dan nikel. Benda yang dapat ditarik oleh magnet dengan lemah disebut benda paramagnetik. Benda tersebut misalnya aluminium, kaca, dan kayu. Sifat-sifat magnet antara lain sebagai berikut. Yang pertama, magnet memiliki gaya tarik. Contoh benda yang dapat ditarik magnet antara lain benda yang terbuat dari besi dan nikel. Semakin dekat jarak benda dengan magnet, maka akan semakin kuat daya tariknya. Sifat magnet yang kedua, gaya tarik magnet dapat menembus benda-benda tertentu. Jika antara magnet dan benda magnetik diberi penghalang, misalnya kertas, maka magnet dapat menarik benda magnetik tersebut. Benda-benda seperti kertas, kain, dan plastik yang tipis dapat ditembus oleh magnet. Sifat magnet yang ketiga, magnet mempunyai dua kutub. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kekuatan gaya tarik magnet tidak merata di seluruh bagian magnet. Gaya tarik magnet yang paling kuat terletak di ujung kedua kutubnya. Daerah di sekitar magnet yang masih dapat dipengaruhi oleh gaya tarik magnet disebut medan magnet.
Selanjutnya, berdasarkan asalnya, magnet dibedakan menjadi dua macam, yaitu magnet alam dan magnet buatan. Magnet alam adalah magnet yang sudah tersedia di alam. Contohnya, batuan yang dapat menarik besi. Selanjutnya, magnet buatan, yaitu magnet yang sengaja dibuat manusia. Contohnya, magnet batang, magnet jarum, magnet tabung atau silinder, magnet berbentuk huruf U, dan magnet ladam. Ayo perhatikan gambar magnet berikut. Berikut adalah bentuk-bentuk dari magnet buatan. Ada magnet batang, magnet ladam, magnet jarum, magnet silinder, dan magnet U. Contoh pemanfaatan gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama, magnet pada ujung gunting jahit yang berfungsi untuk mencari jarum. Kedua, magnet pada bel listrik yang berfungsi untuk menggerakkan pemukul lonceng. Tiga, magnet pada dinamo sepeda yang berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Keempat, magnet pada pintu kulkas yang berfungsi sebagai perekat pintu dengan badan kulkas. Selanjutnya, yang kelima, magnet pada kompas. Fungsinya untuk menunjukkan arah utara dan selatan. Gaya gravitasi. Gaya yang menarik benda selalu menuju ke bawah disebut gaya gravitasi. Gaya gravitasi terdapat pada semua benda. Semakin berat benda, maka semakin besar gaya gravitasinya. Gaya gravitasi bumi adalah gaya yang ditimbulkan oleh tarikan bumi. Bumi termasuk benda yang sangat besar, sehingga gaya gravitasi bumi juga besar. Gaya gravitasi bumi menyebabkan benda-benda yang ada di bumi tidak melayang di udara. Salah satu contoh gaya gravitasi bumi adalah jatuhnya buah dari pohon dengan sendirinya. Peristiwa jatuhnya buah dari pohon terjadi karena gaya gravitasi bumi yang selalu menarik semua benda menuju permukaan bumi. Besar kecilnya gaya gravitasi bumi terhadap suatu benda dipengaruhi oleh jarak benda tersebut dari pusat bumi. Semakin jauh jarak benda dari pusat bumi, maka semakin kecil gaya gravitasinya. Berat suatu benda tidak memengaruhi kecepatan jatuh benda tersebut, melainkan bentuknya. Misalnya, terdapat dua kertas yang beratnya sama. Satu kertas berbentuk lembaran dan yang lainnya berbentuk gumpalan. Kedua kertas dijatuhkan bersama-sama. Kertas yang jatuh lebih dulu adalah yang berbentuk gumpalan. Hal ini karena luas permukaan gumpalan kertas lebih kecil dibandingkan kertas lembaran, sehingga gesekan udara terhadap gumpalan kertas lebih kecil dibandingkan yang terjadi pada kertas lembaran. Gaya gravitasi bumi pertama kali ditemukan oleh Isaac Newton. Menjelaskan gaya gesek dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Gaya gesek adalah gaya yang terjadi jika dua permukaan benda saling bergesekan. Besar kecilnya gaya gesek dipengaruhi oleh permukaan kedua benda yang bergesekan. Makin halus permukaan, maka gaya gesek akan semakin kecil. Sebaliknya, makin kasar permukaan, maka gaya gesek semakin besar. Gaya gesek pada benda yang bergerak selalu berlawanan arah dengan arah gerak benda tersebut. Gaya gesek ada yang menguntungkan dan ada juga yang merugikan. Contoh gaya gesek yang menguntungkan antara lain alas sendal dan sepatu dibuat dari bahan karet agar pemakainya tidak mudah terpeleset. Berikutnya, gaya gesek juga terjadi pada rem sepeda yang gunanya untuk memperlambat laju sepeda.
Sepatu sepak bola diberi pul pada bagian alas untuk memperbesar gaya gesek agar pemakainya tidak mudah terpeleset. Berikutnya, ban kendaraan dibuat dari karet dengan motif beralur, bertujuan agar memperbesar gaya gesek yang terjadi antara ban dan jalan raya. Berikutnya, contoh gaya gesek yang merugikan, antara lain, pada mesin sepeda motor atau mobil selalu terjadi gesekan antara bagian-bagiannya. Gesekan itu akan membuat mesin cepat rusak. Untuk mengurangi gesekan yang terjadi pada mesin, maka mesin diolesi pelumas. Contoh berikutnya, gir roda dengan rantai sepeda dan sepeda motor juga sering bergesekan. Jika tidak dirawat, akan cepat rusak. Perawatannya yaitu dengan memberi pelumas untuk mengurangi gesekan yang terjadi. Contoh berikutnya, ban mobil, sepeda motor, atau sepeda. Jika sering digunakan, lama-kelamaan alur ban akan hilang sehingga dapat mengurangi gaya gesek. Akibatnya, kendaraan mudah tergelincir jika jalanan basah. Muatan pelajaran, ilmu pengetahuan, sosial. Menjelaskan keragaman kegiatan ekonomi di masyarakat. Indonesia sangat kaya akan keragaman. Selain suku bangsa, Indonesia juga memiliki kegiatan ekonomi yang beragam. Masyarakat melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat disesuaikan dengan kondisi alamnya. Berikut beberapa contoh kegiatan ekonomi di Indonesia. Yang pertama, pertanian dan perkebunan. Kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di dataran tinggi, rendah, dan pantai. Tanaman yang dibudidayakan juga berbeda-beda karena disesuaikan dengan jenisnya. Misalnya, tanaman teh hanya bisa dibudidayakan di dataran tinggi. Yang kedua, peternakan dan perikanan. Kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di dataran tinggi, rendah, dan pantai. Kegiatan peternakan biasanya dikelola oleh masyarakat atau badan usaha. Hewan-hewan yang biasa diternak yaitu ikan mas, ikan lele, ayam, bebek, kambing, dan sapi. Untuk hewan laut, biasanya dilakukan dengan cara menangkap ikan oleh nelayan. Hewan laut yang biasa ditangkap yaitu ikan kakap, udang, dan kepiting. Hasil kegiatan ini biasa digunakan sebagai bahan baku untuk industri makanan dan sandang. Kegiatan ekonomi yang ketiga yaitu kehutanan. Kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di kawasan hutan. Tanaman yang biasa dimanfaatkan yaitu jati dan rotan. Hasil hutan biasanya dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk industri bangunan dan mebel. Hasil hutan juga diekspor untuk menambah devisa negara. Yang keempat, pertambangan. Kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di daerah tambang. Misalnya, tambang pasir berada di sekitar aliran sungai atau pantai. Hasil dari kegiatan tambang tersebut seperti pasir dan kapur sebagai bahan baku bangunan. Kemudian, emas dan perak sebagai bahan dasar perhiasan. Minyak bumi, gas bumi, dan batu bara sebagai bahan bakar. Belerang sebagai bahan baku obat-obatan. Kegiatan ini biasanya melibatkan perorangan dan badan usaha. Bahan tambang bersifat tidak terbarukan, sehingga kegiatan dalam pemanfaatannya harus dilakukan dengan bijak. Kegiatan ekonomi yang kelima yaitu industri.
Kegiatan yang dilakukan dalam industri berupa pengolahan bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Industri biasa dilakukan di dalam pabrik. Barang yang dihasilkan memiliki kualitas dan nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan bahan bakunya. Contoh industri yaitu pabrik makanan, minuman, konveksi, elektronik, dan otomotif. Kegiatan ini biasanya melibatkan masyarakat yang tinggal di sekitar pabrik. Yang keenam, perdagangan. Kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di pedesaan hingga perkotaan. Kegiatan perdagangan banyak dilakukan di pasar atau badan usaha tertentu. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan kesempatan bagi daerah yang memiliki sumber daya alam yang rendah untuk berkembang. Kegiatan ekonomi yang ketujuh adalah jasa. Jasa berupa pelayanan untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Kegiatan ini biasanya melibatkan orang-orang yang memiliki keahlian khusus seperti dokter, guru, dan kurir. Muatan pelajaran PPKN menjelaskan sikap dalam menjaga keragaman. Keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia meliputi keragaman agama, suku, dan budaya. Keragaman ini dapat dijadikan sebagai pemersatu bangsa. Berikut sikap yang harus kita miliki dalam keragaman. Yang pertama, tidak mengobrol saat menunggu temanmu yang sedang beribadah. Kedua, menghargai teman yang berbeda suku. Ketiga, tidak mengejek teman yang menggunakan bahasa daerahnya. Berikut sikap yang dapat menimbulkan perpecahan dalam keragaman. Sikap yang pertama, mengganggu teman yang sedang beribadah. Kedua, tidak mau bermain dengan teman yang berbeda suku dan agama. Tiga, memaksakan suatu agama atau keyakinan kepada orang lain. Empat, lebih menyukai budaya asing daripada budaya bangsa sendiri. 5. Tidak menghormati dan tidak mau bekerja sama dengan warga yang berbeda suku dan agama. Muatan pelajaran, seni budaya, dan prakarya. Menjelaskan perbedaan karya seni kolase, montase, mozaik, dan aplikasi. Beragam budaya di Indonesia membuat masyarakatnya ingin terus menciptakan karya seni yang baru. Keragaman budaya dapat dicerminkan dengan membuat karya seni kolase, montase, dan mozaik. Karya seni kolase, montase, dan mozaik merupakan karya seni menempel kertas atau bahan-bahan alam pada permukaan yang berpola. Selain itu, ada karya seni menempel lainnya, yaitu karya seni aplikasi. Karya seni aplikasi adalah salah satu cara menghias kain menggunakan motif dengan warna yang beragam. Berikut ini adalah salah satu contoh karya seni aplikasi, yaitu tas yang diberi hiasan kain bermotif. Membandingkan keempat jenis karya tempel. Keempat jenis karya tempel itu yaitu kolase, montase, mozaik, dan aplikasi. Keempat karya jenis tempel ini mempunyai persamaan, yaitu merupakan karya seni teknik tempel dan dibuat dengan cara yang sama, yaitu menempelkan bahan-bahan ke permukaan bidang atau gambar. Sedangkan untuk perbedaannya, yang pertama, perbedaan dari karya seni kolase. Karya seni kolase menggunakan bahan yang digunakan dari perpaduan bermacam-macam bahan. Misalnya, biji-bijian, daun kering, potongan kayu, dan kancing baju. Berikutnya, karya seni montase.
Bahan yang digunakan berupa potongan-potongan gambar yang sudah jadi. Misalnya, gambar yang diambil dari koran atau majalah. Berikutnya, karya seni mozaik, yaitu bahan yang digunakan sama dan seragam. Misalnya, potongan kertas saja atau pecahan keramik saja. Berikutnya, karya seni aplikasi. Bahan yang digunakan berupa potongan suatu bahan. Misalnya, kertas dan kain yang sengaja dibentuk menjadi pola atau bentuk tertentu.